Wanita bisu dan tuli ini tidak tahu ada seorang pria penculik yang masuk ke rumahnya. Ketika wanita ini keluar karena merasa ada sesuatu, ia heran melihat lampu rumahnya yang terus-terusan berkedip. Karena memang lampunya memberi sinyal jika ada orang di rumah ini. Pria ini bahkan dengan santai membunyikan alarm jam, namun wanita ini masih belum mengetahuinya. Kyung Min yang mendapatkan kartu dari Jong Tak yang adiknya menghilang memutuskan mengirim pesan kepada pria itu. Dan pria penculik itu ada di sana membaca pesan Kyung Min yang masih belum sadar. Hajun akhirnya sudah siap dengan kapaknya akan menghabisi wanita ini. Mainan di dekat Kyung Min terus bergerak karena jika ada suara mainan itu akan bergoyang. Akhirnya Kyung Min menyadari mainannya itu terus bergoyang padahal seharusnya hanya dirinya sendiri di rumah itu. Sampai akhirnya mainan tersebut berhenti dan Kyung Min tidak sadar Hajun sudah bersiap akan menghajarnya. Untunglah kapak itu tidak mengenai kepala Kyung Min karena wanita itu masih sempat mengelak. Kyung Min memberi pesan kepada Jong Tak meminta tolong. Jong Tak yang masih mencoba mencari keberadaan adiknya mendapatkan pesan tersebut dan segera berlari mencari rumah Kyung Min. Kyung Min memberi pesan kepada ibunya untuk tidak pulang ke rumah dan kemudian Hajun mendengar suara di belakangnya. Wanita ini mendapatkan pesan aneh dari ibunya. Wanita ini yakin HP ibunya tertinggal di rumah dan penculik itu mengambilnya dan memancing Kyung Min untuk keluar dari kamarnya. Ketika Kyung Min membaca pesan itu, ia melihat penculik itu di luar dan menarik tangannya. Tangan Kyung Min lepas. Kemudian ia segera menutup pintu kamarnya sebelum penculik itu masuk. Jalan keluar satu-satunya adalah lewat jendela kamarnya. Di tempat berbeda, pria ini berlari untuk menyelamatkan Kyung Min. Kyung Min yang mencoba memastikan penculik itu tiba-tiba kaget karena pria itu menggunakan kapaknya mencoba mendobrak pintu kamar Kyung Min. Pria itu akhirnya berhasil membuat lubang dan masuk ke kamar Kyung Min. Kyung Min segera berlari ke arah jendela untuk melompat, tapi pria penculik ini berhasil mendapatkan rambut Kyung Min untuk menahannya. Namun Kyung Min berusaha melepaskan tangan penculik itu dan akhirnya berhasil terjatuh ke bawah. Ia lari sebelum penculik itu berhasil mengejarnya. Ketika keduanya berkejar-kejaran, Jong Tak ada di sana melihatnya. Jong Tak segera berlari mengejar mengikuti mereka. Sayang sekali Kyung Min menemukan jalan buntu dan penculik itu sudah berhasil menahannya. Jong Tak juga sudah sampai di sana dan akan menghabisi pria penculik ini. Pria penculik ini mengancam akan menusuk dirinya sendiri jika pria penyelamat ini mendekat kepadanya. Penculik ini memberi pilihan jika ia ingin menemukan adiknya, maka ia harus meninggalkan gadis bisu ini. Adik pria ini disekap di sebuah mobil dan tidak ada pilihan lain. Akhirnya Jong Tak meninggalkan gadis bisu itu untuk mencari adiknya. Hajun berhasil membuat Kyung Min tidak berdaya. Ternyata Hajun menipu Jong Tak dan pria itu pergi ke rumah Kyung Min yang sudah amburadul. Jong Tak tidak tahu ia sudah ditipu. Ketika ibu Kyung Min pulang, ibu Kyung Min mengira ini semua adalah perbuatan Jong Tak. Ibu Kyung Min berlari ketakutan, namun Jong Tak mengejarnya dan berusaha menjelaskan kesalahpahaman ini. Kyung Min sendiri yang disekap penculik ini berusaha kabur dengan melemparkan pasir mengenai Hajun dan segera berlari dari penculikannya. Ketika Kyung Min berlari, ia kaget ada seorang gadis keluar dari mobil. Gadis itu adalah adik dari Jong Tak yang selama ini menghilang. Kyung Min dan adik Jong Tak bersembunyi dan Hajun ada di sana menyadari mangsanya menghilang. Kyung Min menulis bahwa wanita ini harus menghubungi kakaknya karena ia ada di dekat sini. Sedangkan Kyung Min sendiri berusaha mengalihkan perhatian Hajun. Ketika Hajun mencari keberadaan mereka dan adik Jong Tak sendirian di sana, Kyung Min memukul-mukul besi di dekatnya agar Hajun melihatnya. Hajun melihat Kyung Min memegang senjata mengarah kepadanya. Saksikan di part selanjutnya.